Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat beribu-ribu nikmat iman maupun nikmat Islam maupun nikmat sehat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan junjungan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang saat ini. Hadirin yang saya hormati, hadirin yang saya banggakan. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi ataupun ilmu bahayanya iri, bahaya dengki. Dalam sifat hasud adalah sifat iri hati kepada orang lain itu ataupun ke tetangga ataupun kerabat lainnya, itu merasa itu tuh tidak baik gitu ya. Adapun iri hati ialah merasa tidak rela atas kenikmatan Allah yang dirasakan orang lain sehingga ia menimbulkan rasa benci gitu. Sifat ini sangat berbahaya karena menghancurkan amal kebaikan. Orang yang senantiasa berbuat baik, misalnya kita tekun dalam menjalankan sholat, bersedekah, namun jika hatinya tidak memiliki sifat, jika di hatinya memiliki sifat dengki dan iri, maka rusaklah amal kebaikan yang dilakukannya. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang orang tidak akan selamat darinya, yaitu prasangka buruk, hasud, iri hati, dan khawatir tidak mendapatkan sesuatu. Jadi semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tersebut. Kemudian seorang sahabatnya bertanya, ya Rasul, bagaimana sih caranya menyelamatkan diri dari 3 sifat tersebut gitu? Rasulullah pun menjawab, jika kau memiliki prasangka buruk kepada seseorang, maka janganlah kau selidiki sampai terbukti. Dan jika di dalam hatimu ada kekhawatiran tidak mendapatkan kebaikan, maka berusahalah sampai tercapai gitu. Di dalam Al-Quran juga banyak diterangkan tentang larangan iri hati terhadap orang lain ataupun kerabatnya ataupun saudaranya dan tetangganya dan lain sebagainya. Salah satunya ada surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannu ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Irjali nasibu mimma katasabu wa nisa'i nasibu mimma katasaban waslullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alim. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki dan bagi apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ketika kita dapat rasa iri hati, maka hendaknya janganlah diwujudkan kenyataan. Sebab jika kita dapat memahami rasa iri hati itu, maka Allah akan memaafkan. Artinya selama iri hati itu belum dilakukan, maka masih ada ampunan dosa tersebut. Dan ketika kita berprasangka buruk, maka janganlah kita mencari bukti terhadap kabar atau suara buruk yang didengarkan agar niat untuk menyelidiki itu tidak terwujud. Jadi misalkan kita nih mempunyai rasa buruk terhadap si A, nah kita jangan mencari pengulik-ngulik nyatanya si A itu gimana, jangan. Gitu. Sebaiknya kita udah diem aja gitu. Orang yang mempunyai kebiasaan iri hati kepada sesamanya, maka ia akan kita dapat bencana gitu. Hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan, yang hatinya tidak bisa
tenang namun selalu kacau, ia ditimpa cobaan yang tidak mendapatkan pahala. Semua cobaan Allah itu akan diganti dengan pahala, kecuali menimpa terhadap orang yang iri hati. Kemudian orang yang iri hati akan mendapatkan murka Allah dan tidak mendapatkan taufik darinya. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.